إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang jamaah salat Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Di antara konsekuensi tauhid la ilaha illallah bagi setiap muslim dan setiap mukmin adalah adanya kecintaan dan loyalitas mereka terhadap orang-orang yang beriman serta kebencian, berlepas diri daripada orang-orang yang kafir, orang-orang munafik yang mereka di luar daripada Islam itu sendiri. Akidah seorang muslim, mereka memiliki kecintaan kepada orang-orang yang beriman dan berlepas dari para pelaku-pelaku kesyirikan. Karena hakikatnya Islam itu sendiri adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, adanya perlepasan diri dari seorang hamba daripada kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan akidah, dan juga daripada para pelaku-pelaku penyimpangan akidah tersebut. Aqidatul wala'i wal bara', aqidah al-wala' dan al-bara' yang disebutkan oleh para ulama adalah aqidah yang hendaknya dimiliki oleh setiap mukmin dan muslim. Sebagaimana orang-orang yang beriman hendaknya mereka menempatkan diri mereka kepada akidah yang benar, akidah kecintaan kepada orang-orang yang beriman, dan juga akidah berlepas diri daripada orang-orang yang kafir. Dan ini adalah merupakan prinsip akidah yang mulai usang atau yang bahkan hampir ditinggalkan oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman. Lihat ma'asyiral muslimin, al-wala artinya adalah kedekatan, kecintaan, loyalitas seseorang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka taat kepada Allah, bertakwa kepadanya, menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Azza wa Jalla berfirman, innal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sebagian mereka itu adalah wali bagi orang-orang yang lain. Innal mu'minin wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka itu adalah hendaknya memiliki loyalitas kepada yang lainnya, cinta kepada yang lain, memiliki kedekatan dan perhatian kepada yang lainnya. Sementara al-barra adalah berlepas dirinya seorang hamba daripada orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana keadaan umat Islam. Terutama baru-baru ini kita lihat orang-orang yang mereka mengatasnamakan dirinya sebagai orang yang muslim, KTP mereka Islam, bahkan ada di antara mereka orang-orang yang dianggap pemuka dalam agamanya, orang yang dituakan dalam Islam, yang diberikan kepada mereka tampu amanah untuk memimpin agama ini di negara kita ini. Mereka memberikan loyalitas kepada non-muslim, mereka berkasih dan sayang kepada mereka orang-orang yang memusuhi Islam. Bahkan sampai di antara mereka ada yang menyatakan, hendaknya ketika pimpinan orang Nasrani, pimpinan Katolik datang ke negara kita ini, untuk hendaknya mereka meniadakan adzan-adzan
sehingga mereka hanya menyiarkan running text saja di televisi-televisi nasional. Subhanallah, apa yang telah menimpa umat Islam di negara kita ini, apa yang telah menimpa umat Islam sehingga mereka berani membuang nidaur rahman, mereka berani untuk meniadakan suara daripada adzan tersebut, hanya kemudian memunculkan teksnya saja. Ma'asyiral muslimin, adzan secara bahasa sendiri artinya adalah pengumuman. Adzan itu adalah artinya ajakan yang disuarakan dengan suara yang tinggi, itulah adzan. Kalau sekiranya adzan hanya ditampilkan dengan teks saja, dengan tulisan saja, maka itu bukan adzan. Karena makna adzan adalah sesuatu yang disiarkan, sesuatu yang dikumandangkan, sesuatu yang dibesarkan suaranya, dikeraskan seruannya. Itulah makna adzan. Sementara ternyata pemuka agama menyatakan hendaknya TV-TV nasional ketika mereka agama sebelah, mereka mengadakan sesuatu acara, hendaknya adzan hanya disiarkan dalam bentuk teksnya saja. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, kita lihat bagaimana orang-orang muslim, orang-orang Islam, mereka berloyal kepada pimpinan agama Nasrani. Mereka bersalaman dengannya, mereka mencium tangannya, mereka memberikan kecintaannya. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka umat Islam yang hadir di dalam rumah mereka. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, beliau mengatakan apa? Bahwasanya ijtanibul musyrikin atau ijtanibun nasara fi kanaisihim. Jauhilah oleh kalian orang-orang Nasrani tempat peribadatan mereka. Fa inna sakhata tanzilu alaihim. Karena sesungguhnya kemurkaan Allah turun kepada mereka. Namun kita lihat adanya orang-orang yang mereka muslim, bahkan dia mengenakan jilbabnya, seolah-olah memberikan kecintaan, mengumumkan akan bagaimana perhatiannya, bahkan rasa bahagia yang tiada tara ketika dia bisa menginjakkan kakinya ke dalam gereja tersebut. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, pembodohan umat, penyamarataan antara satu agama dengan agama yang lain, di mana ayat Al-Qur'an yang Allah katakan inna dina indallahil Islam kita buang, di mana firman Allah Azza wa Jalla wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Ayat Allah mengatakan sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Kemana ayat ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya, mereka itu saling berkasih sayang, memiliki rasa cinta kepada orang-orang yang mereka itu menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha sampai umat Islam mengikuti mereka. Dan saat ini, hari ini, dan di bulan ini kita lihat bagaimana umat Islam mereka mengikuti mereka, berloyalitas kepada mereka, memberikan kasih sayang dan cintanya kepada mereka, menghormati dengan penghormatan yang luar biasa kepada mereka. Bagaimana ini ma'asyiral muslimin? Umat Islam mereka telah kehilangan jati dirinya. Umat Islam mereka kehilangan akidah yang benar. Mereka korbankan agamanya, mereka korbankan akidahnya. Hendaknya mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Lihat, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian menjadi kekasih kalian kalau mereka lebih mencintai kekufuran dibandingkan keimanan. Sekalipun itu adalah orang tua kita, sekalipun itu adalah saudara kandung kita, kalau mereka mencintai kekufuran dibandingkan keimanan, jangan kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka, terutama dalam hal masalah keyakinan. Bagaimana dengan mereka yang bukan bapak kita? Bagaimana dengan mereka yang bukan saudara kita? Mereka orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Mereka pimpinan dari negara, dari suatu agama. Kita hormati dia, dimuliakan. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari segala apa yang mereka perbuat, dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai, kalian berloyalitas kepada mereka. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada." Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah ada pada diri Ibrahim sebuah uswah, teladan yang mulia ketika dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dari apa-apa yang dan juga dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dan kalian itu permusuhan. Ini kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ya ma'asyiral muslimin, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah, di antara ikatan keimanan yang paling kuat adalah seseorang saling mencintai karena Allah, adanya hubungan karena Allah, kedekatan karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah ridha kepada mereka, kepada kita umat Islam, sampai kita mengikuti agama mereka. Bahkan lihat di antara yang dia sampaikan kepada umat negara kita ini, mereka mengatakan hendaknya umat Nasrani atau hendaknya manusia ini mereka membiarkan adanya nikah sejenis dan jangan ganggu mereka, sekalipun tidak diakui oleh negara. Ini merupakan hal yang luar biasa. Bagaimana mungkin umat Islam akan berloyal kepada orang yang menyampaikan hal tersebut? Kemungkaran di atas kemungkaran, merupakan hal kebatilan yang sangat besar yang hendaknya dicegah dan hendaknya kita didik anak-anak kita, putra-putri kita, keturunan kita daripada penyimpangan-penyimpangan akidah yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keturunan kita daripada penyimpangan-penyimpangan akidah dan keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam inginkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ilaihi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal ketika seorang muslim terdapat pada dirinya ketiga hal ini, maka dia mendapatkan manisnya keimanan. Di antara poin penting yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang paling mereka cintai, melebihi kecintaan mereka kepada sesuatu hal yang lainnya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab datangnya manisnya keimanan kepada diri seorang hamba. Maka manusia terbagi menjadi 3. Ada yang memang manusia pantas untuk kita cintai. Mereka lah ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ahlul ta'ah, orang-orang yang senantiasa bertakwa, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang kedua adalah orang-orang yang mereka tidak boleh untuk kita memberikan rasa cinta kepada mereka. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka secara mutlak, kecuali hanya masalah muamalah duniawiyah saja. Kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, dengan agama, dengan sebuah hal yang harus mereka imani, maka tidak ada loyalitas untuk mereka. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Lihat bagaimana Allah
Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun." Kata Allah Azza wa Jalla, kamu akan melihat kebanyakan mereka itu saling tolong menolong dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan sungguh teramat buruklah apa yang mereka lakukan tersebut, dan untuk mereka itu adalah adab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu kekal di dalam siksaan tersebut. Alangkah mengerikannya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang berloyal, memberikan kasih sayangnya, rasa cintanya kepada orang-orang di luar Islam, berlebih daripada hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang-orang musyrik kita dibolehkan untuk bermuamalah, berinteraksi dengan mereka hanya sebatas dalam permasalahan dunia saja, selama mereka tidak mengeluarkan kita dari rumah-rumah kita, dan selama mereka tidak membunuh kita. Namun kalau sudah dalam masalah keyakinan, ketika mereka datang untuk menyampaikan rohani mereka, menyampaikan keyakinan mereka, maka tidak ada jalan bagi umat Islam untuk memberikan loyal kepada mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran kepada umat Islam agar mereka tidak memberikan loyalitas, cinta dan kasih sayang mereka kepada musuh-musuh Islam, sementara mereka tidak akan ridha kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Hendaknya kita juga tidak ridha kepada mereka sampai mereka itu masuk ke dalam agama kita. Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Hendaknya kita buat mereka mengikuti agama kita, bukan malah kita yang terjerumus ke dalam mengikuti mereka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati-hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing keturunan kita, generasi kita, untuk menjadi generasi manusia yang mereka tangguh dalam iman, kuat dalam ketakwaan, dan senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa taat kepadanya dan senantiasa beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Terakhir, hendaknya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, karena sesungguhnya salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada, dan akan ditampakkan kepada beliau siapa di antara umatnya yang senantiasa bersalawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك لما لا نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.